Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita belajar matematika bersama saya, Ibu Maria Antonia Yuniartimeo. Kita belajar tentang pola dan barisan bilangan. Walaupun kalian belajar dari rumah, jangan lupa selalu mengikuti prokes, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah: pertama, peserta didik dapat menentukan pola dan suku-suku barisan bilangan. Kedua, peserta didik dapat menentukan suku ke-n barisan aritmatika dan geometri. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jumlah n suku pertama deret aritmatika dan geometri. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Nah, ada beberapa barisan bilangan khusus. Misalnya barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Barisan bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, pada barisan ini 1 itu diperoleh dari 1 ditambah 0. Sedangkan suku kedua 3 diperoleh dari 1 ditambah 2. 6 diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Dan seterusnya berlaku juga untuk 10 dan 15. Yang berikut barisan bilangan persegi panjang 2, 6, 12, dan 20. Nah, pada suku pertama 2 itu diperoleh dari 1 dikali 2, yaitu suku pertama dikali dari suku pertama ditambah 1 bilangan. Suku kedua 6 diperoleh dari 2 kali 3, yaitu suku kedua dikali suku kedua ditambah 1 bilangan. Nah, ini berlaku juga untuk 12 dan 20. Yang berikut barisan bilangan persegi 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, 1 itu diperoleh dari 1 dipangkatkan 2. 4 itu adalah suku kedua dari 2 dipangkatkan 2. 9 adalah suku ketiga, maka 9 sama dengan 3 dipangkatkan 2. Juga berlaku untuk 16 dan 25. Yang berikut barisan bilangan pada segitiga Paskal. Barisan ini membentuk bilangan segitiga yang diawali dengan angka 1 dan diakhiri juga dengan angka 1. Sedangkan bilangan di tengah-tengahnya adalah penjumlahan dari 2 suku di sebelah atasnya. Oke, selanjutnya, setiap barisan bilangan memiliki aturan dan pola masing-masing. Ada barisan dengan aturan ditambah. Ada barisan bertingkat 1, artinya pada tingkat yang pertama dijumlahkan atau ditambah dengan bilangan yang sama. Sedangkan pada barisan bertingkat 2, artinya pada tingkat yang kedua dijumlahkan atau ditambah dengan bilangan yang sama. Sedangkan pada tingkat yang pertama masih dijumlahkan atau ditambah dengan bilangan yang berbeda. Barisan bertingkat 3 artinya pada tingkat yang ketiga baru dijumlahkan atau ditambah dengan bilangan yang sama. Sedangkan pada tingkat pertama dan tingkat kedua masih dijumlahkan atau ditambah dengan bilangan yang berbeda. Ada juga barisan dengan aturan dikali, misalnya 3, 6, 12, 24, dan 48. Untuk memperoleh bilangan berikutnya, bilangan sebelumnya dikali dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Yang berikut ada yang namanya barisan Fibonacci. Pada barisan ini, mulai dari suku yang ketiga, setiap suku yang diperoleh dengan cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Misalnya, pada suku ketiga itu adalah 2. 2 diperoleh dari
penjumlahan suku pertama dan suku kedua, yaitu 1 ditambah 1. Ada juga barisan dengan aturan dipangkatkan, misalnya 1, 8, 27, dan 64. Nah, 1 itu diperoleh dari 1 dipangkatkan 3. 8 diperoleh dari 2 dipangkatkan 3, karena 8 adalah suku kedua. 27 adalah suku ketiga, maka 27 sama dengan 3 dipangkatkan 3, dan seterusnya. Mari kita perhatikan 2 contoh soal berikut. Pada contoh soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan 3 suku berikutnya dari barisan 3, 7, 11, dan 15. Pertama-tama kita harus memperhatikan pola bilangan dari barisan ini. 3 ke 7 bertambah 4, 7 ke 11 bertambah 4, 11 ke 15 bertambah 4. Berarti pola ini mengandung aturan ditambah atau dijumlahkan dengan 4. Maka setelah 15 diperoleh bilangan 19 dari 15 ditambah 4. Demikian pun 23 diperoleh dari 19 ditambah 4. Dan 27 diperoleh dari 23 ditambah 4. Pada contoh yang kedua, kita diminta untuk menentukan satu bilangan dari barisan 5, 7, 12, 20, dan 30. Kita perhatikan polanya. Dari 5 ke 7 bertambah 2, dari 7 ke 12 bertambah 5, 12 ke 20 bertambah 8, dan seterusnya. Selanjutnya, 2 ke 5 bertambah 3, 5 ke 8 bertambah 3, 11 bertambah 3. Berarti dari 11 ke 14 bertambah 3. Selanjutnya 31 ditambah 14 adalah 45. Ada 2 macam barisan yang secara umum dikenal dalam matematika. Yang pertama adalah barisan aritmatika. Barisan ini merupakan barisan yang selisih antara 2 suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Selisih yang selalu tetap atau sama ini disebut beda. Beda diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Nah, ciri khas barisan aritmatika adalah menggunakan aturan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Misalnya 1, 3, 5, 7, 9. Barisan ini menggunakan aturan ditambah 2. Atau 6, 3, 0, min 3, min 6. Barisan ini menggunakan aturan dikurangi 3. Jika pada barisan aritmatika, suku pertama biasanya dilambangkan dengan A, dan beda barisan aritmatika dilambangkan dengan B, maka suku pertama itu sama dengan A. Suku kedua sama dengan A ditambah beda. Suku ketiga sama dengan A ditambah 2 dikali beda. Suku keempat sama dengan A ditambah 3 dikali beda. Sehingga untuk menentukan suku ke N itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke anak-anak sekalian, mari kita perhatikan sama-sama beberapa contoh soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Pada contoh yang pertama, kita diminta untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan 3, 8, 13, dan 18. Nah, pada barisan ini kita tentukan dulu suku pertamanya, yaitu A sama dengan 3. Kemudian bedanya diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita menentukan rumus suku ke N dengan menggunakan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita substitusikan nilai A 3 dan nilai B-nya 5, sehingga diperoleh UN sama dengan 3 ditambah N kurang 1 dikali 5. Langkah selanjutnya 3 ditambah 5 dikali N, 5N kurang 5 dikali 1, 5. UN sama dengan 5N ditambah 3 dikurang 5. Maka UN sama dengan 5
pada contoh yang kedua, rumus suku ke N-nya sudah diketahui. Kita diminta menentukan 3 suku pertamanya. Nah, rumus suku ke N-nya adalah 2N tambah 3. Maka 3 suku pertama yang dicari adalah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, pada suku pertama kita menggantikan nilai N dengan 1, sehingga diperoleh nilainya 5. Pada suku yang kedua kita menggantikan nilai N-nya dengan 2, dan diperoleh nilainya 7. Dan suku ketiga kita menggantikan nilai N-nya dengan 3, sehingga diperoleh nilainya 9. Sehingga 3 suku pertamanya adalah 5, 7, dan 9. Selain barisan aritmatika, kita juga perlu belajar tentang deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan dan pengurangan suku-suku barisan bilangan aritmatika. Nah, pada deret aritmatika, jika ada beberapa suku U1, U2, U3, UN kurang 1, dan UN membentuk barisan aritmatika, maka penjumlahan suku-sukunya U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN, itulah yang disebut dengan deret aritmatika. Yang membedakan deret aritmatika dan barisan aritmatika yaitu pada deret biasanya diselipkan dengan tanda tambah pada di antara suku-suku barisan bilangan tersebut. Nah, untuk menentukan jumlah N suku pertama deret aritmatika, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan deret aritmatika. Tentukan jumlah deret aritmatika berikut: 10 tambah 17 tambah 24 tambah 31 tambah dan seterusnya tambah 115. Langkah pertama, kita menentukan dulu suku pertamanya, yaitu A sama dengan 10. Selanjutnya kita menentukan beda yang diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama. 17 dikurang 10 sama dengan 7. Nah, suku terakhir pada deret di atas adalah 115. Sebelum menentukan jumlah suku pertamanya, kita terlebih dahulu menentukan banyak suku atau N. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita tinggal mensubstitusi nilai A dan B yang sudah diketahui, juga nilai UN ke UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, setelah melalui perhitungan, maka diperoleh nilai N-nya sama dengan 16. Berarti ada 16 bilangan yang membentuk deret aritmatika tersebut. Setelah itu, barulah kita menentukan jumlah 16 suku pertamanya dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kita tinggal mengganti nilai N-nya dengan 16, nilai A-nya dengan 10, dan nilai UN-nya dengan 115. Dan diperoleh hasilnya adalah 1000, sehingga jumlah deret aritmatika sama dengan 1000. Selain barisan aritmatika, kita juga perlu mengetahui tentang barisan geometri. Barisan ini merupakan barisan bilangan yang perbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Perbandingan yang selalu tetap ini dinamakan rasio atau biasanya dilambangkan dengan R. R diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku ke N dibagi suku ke N kurang 1. Yang menjadi ciri khas barisan ini adalah menggunakan aturan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya pada barisan 2, 16, 32, aturannya adalah dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2, 8, dan seterusnya.
Atau pada contoh 81, 27, 9, 3, 1. Aturannya dibagi 3. 81 dibagi 3, 27. 27 dibagi 3, 9, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri, kita perlu mengetahui terlebih dahulu suku pertama barisan geometri yang dilambangkan dengan A, kemudian rasio barisannya dilambangkan dengan R, sehingga suku pertama itu atau U1 sama dengan A, suku keduanya sama dengan A dikali R, suku ketiganya A dikali R di pangkat 2, suku keempat A dikali R di pangkat 3, maka suku yang ke N A dikali R pangkat N kurang 1. Selanjutnya, coba kalian perhatikan contoh soal yang berkaitan dengan barisan geometri. Pada contoh yang pertama, kita diminta untuk menentukan suku ke-8 dari barisan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Nah, pada barisan ini, suku pertamanya atau A-nya 1. R-nya adalah suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 3 dibagi 1, sama dengan 3. Lalu kita masukkan atau kita substitusikan ke rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, karena yang ditanya adalah suku ke-8, maka N-nya 8. Berarti U8 sama dengan 1 kali 3 pangkat 8 kurang 1. Atau sama dengan 1 dikali 3 pangkat 7. Ingat, yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah 3 di pangkat 7, yaitu 2187. Barulah dikalikan dengan 1. Sehingga suku yang ke-8 adalah 2187. Pada contoh yang kedua, ini ada amuba yang membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Misalnya mula-mula ada 20 amuba, maka banyaknya amuba setelah 2 jam adalah, nah, kita bisa membuat perhitungan ini menggunakan tabel. Jadi, mula-mula banyaknya amuba 20. Membelah 2 setiap 20 menit. Berarti pada menit yang 20 membelah menjadi 2, berarti 20 dikali 2. Kemudian bertambah lagi 20 menit menjadi 40 menit. 40 membelah lagi menjadi 2, berarti 40 dikali 2. Dan seterusnya sampai 2 jam, berarti sampai 120 menit. Nah, banyaknya amuba setelah 2 jam adalah 1280. Baiklah, kita juga akan mempelajari tentang deret geometri. Nah, deret geometri adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan dan pengurangan suku-suku barisan bilangan geometri. Nah, jika ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku ke N kurang 1, sampai dengan suku ke N membentuk barisan geometri, maka penjumlahan suku-suku inilah yang disebut dengan deret geometri. Nah, yang membedakan dengan barisan geometri yaitu pada deret geometri biasanya diselipkan tanda tambah di antara 2 suku. Seperti 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah seterusnya. Nah, untuk menentukan jumlah N suku pertama deret geometri, ada 2 rumus yang bisa digunakan. Yang pertama, jika nilai R atau rasio kurang dari 1, kita menggunakan rumus N sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jika nilai R-nya atau rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan deret geometri. Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri. Jadi ada deret geometri 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 dan seterusnya. Nah, pada deret ini suku pertama atau A-nya 128. R atau rasionya diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama 64 dibagi 128. Kita sederhanakan, dibagi dengan
1/2. Nah, karena nilai R-nya kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus jumlah N suku pertama Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kita ganti nilai N dengan 7, A dengan 128, dan R dengan 1/2. Kemudian kita melakukan perhitungan seperti biasa. Nah, kita pangkatkan dulu 1/2 dipangkatkan 7, diperoleh 1/128. Kemudian kita kurangkan 1 dikurang 128 menggunakan konsep pecahan, yaitu menyamakan penyebut. Nah, diperoleh 127/128. Kemudian kita melakukan operasi selanjutnya, yaitu 2 dikali 128 dikali dengan 127/128. Maka diperoleh jumlah 7 suku pertama dari deret geometri tadi adalah 254. Oke anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada ibu lewat chat di grup WA atau Google Classroom. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah ibu kirim di WA Group maupun di Google Classroom. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.